Materi berikutnya kita bahas dilatasi atau perkalian. Perkalian itu hasilnya bisa lebih besar dan bisa lebih kecil. Berarti dalam dilatasi pun konsepnya adalah nih, perubahan ukuran suatu benda. Yang namanya ukuran hanya ada besar atau kecil. Berarti pada materi dilatasi ini objeknya bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Nah, kemudian perbesaran atau perkecilannya ini disebut dengan faktor skala atau lambangnya adalah huruf K. Jadi nanti kalau ketemu di dalam rumusnya itu ada huruf K, berarti K itu adalah faktor skala. Oke, ini gambarnya. Kurang lebih gambar seperti ini ya. Ini ada segitiga asli. Jika segitiga asli didilatasi dengan faktor skala 2. Nah, kalau dia didilatasi dengan faktor skala, otomatis ukurannya itu akan lebih besar daripada ukuran yang asli. Sehingga jika didilatasi dengan faktor skalanya lebih dari 1, maka ukurannya diperbesar dan letaknya sepihak. Sepihak itu gimana? Berarti masih ada di dalam bidang koordinat yang sama. Kalau aslinya ada di positif, berarti masih berada di positif juga. Oke, kemudian jika dari segitiga asli ini didilatasi dengan faktor skala 1/2, berarti kan lebih kecil ya, jadi ukurannya lebih kecil dan letaknya sepihak sesuai dengan sifat yang kedua. Jika faktor skala lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, maka bentuknya diperkecil dan letaknya sepihak. Bagaimana dengan segitiga asli ini difaktor skalakan dengan K sama dengan -1. Nah, ini K sama dengan -1. Kalau kita perhatikan, faktor skalanya udah negatif, berarti posisinya bidang koordinatnya yang awalnya di positif berubah jadi ke tempat yang negatif. Maka sesuai dengan sifat yang ketiga, jika faktor skalanya adalah -1, maka bayangan ukurannya akan sama, ukurannya tidak akan berubah. Yang membedakan apa? Letaknya berlawanan pihak. Nah, sehingga kalau dia negatif terjadi prosesi pencerminan. Ini dinamakan dengan berlawanan pihak. Ya, ukurannya sama nih. Kalau yang aslinya 1, bayangannya hasil dilatasinya -1, ukurannya akan sama. Oke, berikutnya, jika dari asli ini didilatasi dengan faktor skala -2. Nah, faktor skalanya -2. Ukurannya diperbesar, tapi letaknya berlawanan pihak. Bayangannya diperbesar tapi letaknya berlawanan pihak. Nah, kemudian jika segitiga asli ini didilatasi dengan faktor skala -1/2, berarti ukurannya diperkecil dan bentuknya dan letaknya berlawanan pihak. Berarti kalau awalnya positif, dia ke negatif, jadi lawanan pihak. Terus kalau dia negatif ke positif, jadi berlawanan pihak. Oke, kemudian untuk dilatasi. Dilatasi itu sama dengan rotasi. Ada terhadap titik pusat 0,0 dan A, B. Untuk 0,0, maka maka rumusnya atau hasil dilatasinya adalah K kali X, K kali Y. Dengan K itu faktor skala, berarti nanti faktor skalanya dikalikan dengan X, lalu faktor skalanya kita kalikan dengan Y. Contoh soalnya, mana contoh soalnya? Nah, ini contohnya. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skalanya 3 dengan titik pusat 0,0. Nah, berarti yang harus kita tahu adalah nilai X-nya yang mana, Y-nya yang mana, dan K-nya yang mana. X-nya 4, Y-nya 5. X4, Y5 dengan K-nya 3.
titik pusat 0,0. Berarti rumusnya K kali X, K kali Y. Kita masuk ini. K-nya 3 dikali X-nya 4, K-nya 3 dikali Y-nya 5. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Sehingga hasil dilatasinya adalah 12,15. Sangat mudah kan ya? Lanjut, yang kedua. Dilatasi terhadap titik pusat A, B. Nah, untuk mencari hasil dilatasi dari X dan Y-nya, kalau TP-nya A, B, rumusnya A ditambah, buka kurung, K dikali X min A. Kalau Y aksen, B ditambah K dikali Y min B. Nah, berarti kalau X ingat pasangannya selalu dengan A, kalau Y pasangannya selalu dengan yang B. Kemudian cara ngitungnya gini guys, yang gak boleh dilupain nih, ngitungnya yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. X min A nya dulu kita hasilkan, lalu dikalikan dengan si faktor skalanya atau K nya, baru ditambahkan dengan yang A. Begitupun dengan yang B. Oke, contoh soal. Ini coret-coretannya anggap gak ada lah ya. Jadi ada titik nih, titik A 4,5 akan didilatasi dengan faktor skalanya 3 terhadap titik pusat min 3,2. Kita identifikasi dulu X, Y, A, dan B nya. X nya 4, Y nya 5, titik pusat A nya min 3 dan B nya 2 dengan faktor skalanya 3. Kita masukin rumusnya. X aksen kita masukin nih, jadinya A tambah K dikali X min A, B tambah K dikali Y min B. Masukin A nya min 3, faktor skalanya 3, dikali X nya 4 ditambah A nya min 3. Nah, kenapa di sini jadi plus? Ini kan tandanya dia negatif ya. Di dalam rumus kan tandanya negatif. Dan nilai A nya pun min 3. Jadi min ketemu min hasilnya akan plus. Nah, tapi kalau misalnya khawatirnya kalau kalian keliru, nanti nulisnya berarti gini aja. X dikurangi, tetap ini min 3. Tapi kalau misalnya kalian sudah hatam banget tentang plus minus ini, boleh langsung X plus 3 ya. Lanjut, koma B. B nya kita isi dengan 2, K nya kita isi dengan 3, Y nya 5 dikurangi B nya 2. Oke, yang harus diingat adalah kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti min 3 dan 3 nya kita turunin. Sekarang kita hitung 4 tambah 3, 7, 2 dan 3 nya kita turunin, baru kita kurang 5 kurang 2, hasilnya 3. Nah, langkah berikutnya, ini kan ada perkalian nih. Perkalian dulu kita kerjain. Min 3 nya berarti turun. Oke, 3 kali 7 21, 2 nya turunin, 3 kali 3 9. Sekarang kita selesaikan deh. Min 3 tambah 21, hasilnya adalah 18. Nih berarti jajan 3.000, bawa uangnya 21.000, berarti sisa uangnya 18.000. Lalu 2 tambah 9, hasilnya adalah 11. Maka hasil dilatasinya adalah 18,11. Oke.